ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Ikhwani fiddin, akhwati fillah, a'azakumullah, kaum muslimin dan muslimat jamaah salat subuh Masjid Al-Muttaqin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan nikmatnya lah kita masih mendapatkan kemudahan untuk bisa menunaikan ibadah, menghadiri majelis ilmu, dan dimudahkan kita ke arah kebaikan. Mudah-mudahan seluruh anugerah nikmat yang Allah berikan semakin menambah kualitas iman, takwa dan amal soleh kita. Amin ya rabbal alamin. Kita akan lanjutkan jamaah sekalian pembahasan kitab A'lam As-Sunnah Al-Mansurah Li'tiqadi Ta'ifah An-Najiyah Al-Mansurah karya Syekh Hafidh bin Ahmad Al-Hakami rahimahullahu ta'ala, di mana pada pertemuan yang lalu jamaah sekalian pembahasan kita adalah tentang seputar al-bid'ah, kebid'ahan, klasifikasinya dan juga pengertian dan contoh-contohnya. Maka di pertanyaan yang ke-207 ini pembahasan yang baru, tema yang baru, yaitu berkaitan dengan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum dan para ahlul bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini bisa kita kasih tanda ya di pertanyaan yang ke-207 ya, sebagai tema yang baru yang sudah melewati pertanyaan-pertanyaan sebelumnya, bab baru ini. Baik, kata beliau dalam pertanyaannya, mal wajib iltizamuhu fi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ahli baitihi. Ya, apa yang wajib iltizamuhu, ya, untuk dilazimi tentang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga ahlul bait beliau. Bal wajib iltizamuhu fi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ahli baiti. Ya, maksudnya bagaimana sikap kita, bagaimana yang semestinya kita lakukan terhadap para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para ahlul bait beliau. Ya, sebelum kita masuk ke jawabannya, dijelaskan dalam syarahnya jamaah sekalian. Sini adalah syarah yang berjudul Al-Fawaid Al-Masturah fi Halli Al-Fadhi Kitab A'lam As-Sunnah Al-Mansurah. Ini karya seorang wanita ya, Masya Allah, karya Doktorah Kamilah Al-Kawari ya, Doktorah Kamilah Al-Kawari. Ya, beliau menjelaskan bahwasanya sahabat, ya, sahabat itu dari kata sohib. Ya, pengertian sahabat jamaah sekalian secara bahasa, ya, sohib, sahabat secara bahasa, yutlaq ala kulli muqarin li ghairihi. Ya, sahabat itu orang yang menjadi teman bagi orang lainnya. Orang yang menjadi teman bagi seseorang. Tidak disyaratkan lama pertemanannya. Tidak disyaratkan lama atau pendek pertemanannya. Pokoknya dia pernah berteman, itu teman. Lihat surat Al-Ankabut ayat yang ke-15. Lihat ayat 15 surah Al-Ankabut.
Adapun secara terminologi atau secara syar'inya jamaah sekalian, sahabat itu adalah kullu man laqiya an-nabi sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata 'alal Islam. Siapa saja yang pernah ketemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa saja yang pernah bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beriman. Siapa saja yang pernah bertemu, ya, walaupun hanya satu kali, walaupun hanya 1 menit, jamaah sekalian. Ketika Nabi masih hidup, ya maksudnya. Siapa saja yang pernah bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia dalam keadaan beriman, wa mata 'alal Islam, dan wafatnya dalam keadaan muslim. Ya, di sini ada 3 kriteria. Yang pertama, man laqiya, siapa yang pernah ketemu. Berarti orang yang tidak ketemu beliau walaupun dia mukmin tidak disebut sahabat. Siapa yang bisa memberi contoh? Jamaah sekalian, jazakallahu khairan. Siapa yang mukmin tapi tidak ketemu Nabi sallallahu alaihi wasallam? Uwais Al-Qarni, ya, benar sekali. Uwais Al-Qarni itu tidak termasuk sahabat. Hidup di zaman beliau. Kalau kita jelas bukan sahabat, ya, karena zamannya jauh, ya. Tapi Uwais itu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi negaranya beda. Beliau di Yaman. Lah dulu diajak teman-temannya untuk ke Madinah, masih berat karena ada ibunya. Jadi berbakti sama ibunya, khawatir kalau ditinggal nanti tidak bisa berbakti. Tapi nggak pernah ketemu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi khabarnya nyampe kepada beliau. Ya, jadi Nabi berpesan kepada Umar kalau ketemu Uwais, ya, untuk minta didoakan ampunan. Intinya di sini Uwais mukmin tapi nggak pernah ketemu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kriteria yang kedua, mukminan bihi, mengimani beliau. Jadi kalau ketemu Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi nggak beriman, tidak disebut sahabat. Ya. Siapa misalnya? Ketemu Nabi tapi nggak beriman, tidak disebut sahabat. Ya banyak sekali, ya. Ya Abu Jahal, Abu Lahab dan lain-lainnya dari orang-orang yang tidak beriman, orang-orang munafikin di masa beliau, tidak disebut sahabat. Ketemu tapi nggak beriman. Kriteria yang ketiga, wafatnya muslim. Kalau seandainya ketemu mengimani qadarullah waliyadzubillah, ya, dia wafatnya tidak di atas Islam, tidak disebut sebagai orang yang sahabat. Seumpama dia ketemu beriman kemudian wafatnya seumpama, ya, tidak di atas iman, tidak disebut sahabat. Nah, 3 kriteria inilah yang merupakan kriteria sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Ya, tentu semakin dekat dengan beliau, semakin, ya, lama intensitas, ya, bertemu beliau, berteman dengan beliau, ini tingkat sahabatnya semakin apa? Semakin kuat, ya. Kan seperti sahabat Abu Hurairah, sahabat Abu Bakar, Umar, itu kan luar biasa dibanding seseorang yang hanya pernah ketemu Nabi sallallahu alaihi wasallam sesekali. Tapi mereka juga termasuk sahabat. Jelas sih, jamaah sekalian. Misalnya ada 2 orang, yang satu berteman biasa, yang satu lagi berteman akrab. Lebih kuat yang mana? Yang akrab. Ini bertemu hanya sekali, yang satu lagi tiap hari bertemu berteman. Lebih kuat mana? Yang tiap hari bertemu berteman. Tapi ini tidak dimasalahkan dalam istilah sahabat. Siapa saja ketemu beliau beriman, wafatnya di atas Islam, disebut sahabat. Baik. Wala yalzam syai', ini masih pengertiannya, ya. Tidak melazimkan disebut sahabat itu harus meriwayatkan, tidak harus. Jadi banyak sahabat itu enggak meriwayatkan hadis. Tidak harus apa? Meriwayatkan dari beliau. Wala ghazu, wala tul suhbah. Tidak harus pernah berjihad bersama beliau. Tidak harus pernah berjihad bersama beliau. Wala tula suhbah, tidak mesti lama persahabatannya.
Ya. Bahkan man laqiya, ya, siapa saja yang ketemu beliau walau lahdah, meskipun hanya sekejap, maka dia beruntung mendapatkan ar-rutbah al-munifah, ya, tingkatan yang mulia ini terhitung sebagai sahabat. Ada kisah itu, salah seorang, saya lupa namanya jamaah sekalian, kepingin ketemu Nabi SAW, gak pernah seumur hidupnya. Dia datang ke Madinah, pas datang Nabi SAW baru saja wafat, dan melihat, ya, jasad beliau yang mulia. Itu kata para ulama, keadaan yakuna sahabiyan, hampir saja orang itu menjadi sahabat. Seumpama menangi, ya, beberapa saat sebelum beliau wafat, bertemu beliau sekejap saja sudah disebut sahabat. Keadaan yakuna sahabiyan, ya, keadaan yakuna sahabat, hampir saja seseorang tersebut menjadi seorang sahabat. Coba ini tugas, ya, coba cari nama beliau. Siapa nama orang tersebut yang hampir saja menjadi sahabat. Baik. Kemudian yang kedua dari soal tadi, ya, wa ahlu baitihi, dan ahli baitnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam jamaah sekalian, yashmal thalathu fi'at, ya, mencakup 3 golongan. Ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam mencakup 3 golongan, 3 kelompok, 3 golongan, ya. Yang pertama, dzurriyyatun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa dzurriyyatuhum ila qiyamis saah. Keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan keturunan mereka sampai hari kiamat. Ya, jadi anak cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai yaumil qiyamah nanti masuk dalam golongan ahlul bait. Yang kedua, azwajun Nabi sallallahu alaihi wasallam allai hunna ummahatul mukminin, ya, para istri beliau, para istri beliau, ya, Khadijah radhiyallahu anha, Aisyah, Hafsah, Safiyah, dan yang lainnya. Istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah ummahatul mukminin. Yang ketiga, Banu Hashim. Banu Hashim. Tercakup dalam Banu Hashim di sini Alu Ali, Alu Ali, keluarga Ali. Yang kedua, Alu Uqail, keluarga Uqail. Yang ketiga, Alu Ja'far, keluarga Ja'far. Yang keempat, Alul Abbas, keluarga Al-Abbas. Dan yang kelima, Alul Harith, keluarga Al-Harith bin Abdul Muttalib, keluarga Al-Harith bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhum ajma'in. Thumma dzurriyyatuhum ila qiyamis sa'ah, dan keturunan mereka, keturunan yang telah disebutkan di golongan yang ketiga itu, ila qiyamis sa'ah, sampai hari kiamat nanti. Ya, tentu di antara kekhususannya ahlu bait Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, di antara kekhususannya diharamkan bagi mereka zakat. Ya, diharamkan bagi mereka zakat. Yang kedua, yu'taunal khumus minal ghanimah, ya, mereka mendapatkan
bagian dari ghanimah yang 1/5. Ghanimah itu apa? Rampasan perang. Rampasan perang itu kan 5/5 ya. Ya, 4/5-nya untuk mujahidin, 1/5-nya untuk salah satu alokasinya sama sekalian kepada ahlu bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi tidak menerima zakat. Ya. Baik, insyaallah demikian tentang pertanyaan tadi. Kita masuk kepada jawabannya. Ya, jadi sekarang apa yang wajib sikap kita terhadap para sahabat dan ahlu bait Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya, kata al-muallif, al-wajib lahum alaina salamatu qulubina. Ya, yang wajib atas kita terhadap mereka salamatu qulubina. Ya, yaitu keselamatan hati kita. Wa alsinatina lahum, dan juga lisan-lisan kita. Ya, keselamatan hati kita dan juga lisan-lisan kita. Ya, keselamatan hati maksudnya bihubbina lahum, kita harus mencintai mereka, mencintai para sahabat, mencintai para ahlul bait. Kemudian selamatnya lisan ini disyarahkan dari penyebutan yang tidak baik. Selamatnya hati artinya kita mencintai, selamatnya lisan dari penyebutan yang tidak baik, membicarakan keburukan atau aib. Ini selamat lisan kita dari para sahabat maupun ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, wa nasru fadailihim. Di antara yang wajib juga menyebarkan fadilah-fadilah mereka. Fadilah-fadilah sahabat dan juga ahlul bait. Yang fadilahnya muta'addidah, ya banyak sekali. Karena itu para ulama yang banyak nulis ya tentang sahabat. Ya, di antaranya kitab Usdul Ghabah. Ya, kemudian kitabnya Imam Ibnu Hajar yang tentang sahabat. Kemudian juga kitabnya Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili. Ya. Dan banyak sekali para ulama menulis tentang keutamaan-keutamaan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian juga wal kaf an masawihim wa ma syajara bainahum, menjaga diri an masawihim, ya, menjaga diri kita jamaah sekalian untuk tidak menyingkap berbagai kesalahan mereka. Wa ma syajara bainahum, dan apa yang terjadi pertikaian di antara mereka. Ya. Jadi menahan diri jemaah sekalian, menahan diri dari penyebutan tentang hal tersebut dan berdalam-dalaman padanya. Nah, ini prinsip ahli sunnah wal jamaah. Wat tanwih bisya'nihim, ya, selain itu juga mengangkat nama mereka, ya, memuliakan mereka, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah mengangkat nama mereka para sahabat, ya, dalam kitab-kitab samawi, ya, dalam Taurat, dalam Injil, dalam Al-Qur'an, dan telah banyak, ya, hadis-hadis yang sahih dalam kitab-kitab yang masyhur. Di antaranya disebutkan di sini beberapa ayat yang mulia. Yang pertama dalam surah Al-Fath ayat yang ke-29. Surah Al-Fath ayat yang ke-29. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Muhammadur Rasulullah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah utusan Allah. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersamanya. Nah, berarti para sahabat. Walladzina ma'ahu, ini para sahabat. Asyidda wa 'alal kuffar, ya, sifat mereka itu syadid, ya, keras terhadap orang-orang yang kafir. Ruhama'u bainahum,
berkasih sayang terhadap sesama orang-orang yang beriman. Tarahum ruk'an sujada, kau perhatikan mereka itu rukuk sujud, yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana, ya mereka mencari karunia Allah dan keridhoannya. Simahum fi wujuhihim min athari sujud, ya, tanda-tanda mereka tampak pada wajah-wajah mereka dari bekas sujud. Dzalika mathaluhum, itulah permisalan mereka. Sini bisa kita kasih garis bawah ya, walladzina ma'ahu di awal ayat, dan juga dzalika mathaluhum, demikianlah permisalan mereka. Maksudnya permisalan para sahabat fit Taurah, di dalam kitab Taurat, wa mathaluhum, ya permisalan mereka dalam kitab Injil, ya kazar'in akhraja syat'ahu fa'azarahu fastaghladha fastawa ala suqih yu'jibu az-zurra'a liyaghidha bihimul kuffar wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus solihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Ya. Jadi surah Al-Fatah ayat yang ke-29. Ya, seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya, maka tunas itu menjadikan tanaman itu kuat, lalu menjadi besarlah dia, ya, sampai akhir ayat. Ayat yang kedua dalam surah Al-Anfal ayat yang ke-74, coba sekalian. Ya, sebelum masuk ke sini coba bayangkan dalam Al-Fatah 29. Jadi mereka itu telah disebut ya di dalam Taurat, di dalam Injil, ya. Sahabat-sahabat tadi telah disebutkan sifat-sifatnya, ya, termasuk di dalam Al-Quran Al-Karim. Jadi belum terlahir para sahabat sudah disifati oleh Allah Azza wa Jalla dalam kitab-kitab yang sebelum Al-Quran Al-Karim, dan juga dalam Al-Quran, ya, sifat-sifat mereka. Ini menunjukkan kemuliaan, ya, kemuliaan para sahabat yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi belum terlahir lagi, ya, belum ada masanya sudah disifati. Nah, radhiyallahu anhum ajma'in. Yang kedua dalam surah Al-Anfal ayat yang ke-74, walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah walladzina awaw wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan lahum maghfiratu wa rizqun karim. Dan orang-orang yang beriman, maksudnya al-kamiluna fil iman, orang-orang yang sempurna keimanannya. Wahajaru, ya, maksudnya haqqaqu imanahum, ya, mereka merealisasikan iman mereka. Di antara cerminannya berupa hijrah. Wahajaru, wajahadu, berupa jihad fi sabilillah. Kemudian juga badlil amwal, ya, dermakan harta-harta. Walladzina awaw wa nasaru, ya, dan mereka juga memberikan pertolongan, ya, kepada, maksudnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah. Wa nasaru, dan mereka juga memberikan pertolongan. Ulaika humul mu'minuna haqqan, mereka itulah orang-orang beriman yang sebenarnya, ya, lahum maghfiratu wa rizqun karim, ya, bagi mereka maghfirah, ampunan Allah, dan rizki yang mulia. Ya, ayat yang mulia ini sahabat sekalian, pujiannya kepada dua golongan. Yang pertama kaum muhajirin, dan yang kedua kaum ansor. Ya, kaum muhajirin yang mereka itu berhijrah dari Mekah menuju ke Madinah. Kemudian yang kedua kaum ansor yang mereka walladzina awaw, memberikan tempat kediaman. Ya, maksudnya memberi tempat kediaman itu apa coba sekalian? Ya, orang hijrah, ya, tidak bawa apa-apa, tidak bawa harta, tidak bawa tempat tinggal. Nah, ketika sampai di Madinah, yang menyambut siapa? Orang-orang Ansor. Ya, mereka menyediakan tempat, menyambut mereka dengan kelapangan jiwa. Nah, ini disebut oleh Allah SWT dalam Al-Quran, walladzina awaw, mereka memberi tempat kediaman, wa nasaru, mereka memberikan pertolongan.
Karena itu mereka disebut Ansor, para penolong. Yang hijrah disebut muhajir, muhajirun, muhajirin. Ya, mereka lah orang-orang yang beriman dengan sebenarnya. Ya, lahum maghfirah, mereka memperoleh ampunan. Ya, karena itu tidak perlu dibicarakan lagi tentang kekurangan mereka, karena seandainya ada kekurangan, Allah telah mengampuni mereka, kaum muhajirin dan kaum ansor. Wa rizqun karim, dan juga rizki atau nikmat yang mulia. Apa yang dimaksud rizki yang mulia? Ta'amul jannah, yaitu rizki makanan dan minuman di surga. Wa rizqun karim, dan juga rizki di surga. Ini syarahnya ya sahabat sekalian. Wa huwa ta'amul jannah, yaitu makanan di surga. Ya, jadi ayat ini mengisyaratkan ya bahwasanya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in telah mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Telah mendapatkan janji ampunan. Ya, dan juga insyaallah taala mereka termasuk dari ahlul jannah wa rizqum karim. Nah, mana yang lebih utama coba sekalian, al-muhajirun atau al-ansor? Al-muhajirun ya, karena mereka menggabungkan antara hijrah dan juga nusrah. Antara hijrah dan juga nusrah, menggabungkan antara hijrah dengan pertolongan. Artinya mereka hijrah juga mereka ingin menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Ansar, mereka mulia dengan pertolongan. Nah, dan mereka semua mulia. Mereka semua mulia, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah demikian. Ayat yang ketiga dalam surah Al-Anfal, ayat yang ke-74. Ya. Saya ulangi, dalam surah At-Taubah ayat yang ke-100. At-Taubah ayat yang ke-100, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Was-sabiqunal awwalun." Ya, was-sabiqunal awwalun, orang-orang yang terdahulu. Was-sabiqun, orang-orang yang terdahulu, al-awwalun, yang pertama-tama, maksudnya masuk Islam. Ya. Dari kalangan al-muhajirin dan juga al-ansor. Ya. Siapa mereka? Ditafsirkan di sini alladzina shallau ila al-qiblatain. Para sahabat yang menangi salat menghadap dua kiblat. Para sahabat yang menangi salat menghadap ke Baitul Maqdis, dan juga setelah dipindahkan ke arah kiblat mereka juga menangi. Para sahabat yang salat ke dua arah kiblat, pernah ngalami sebelum perpindahan arah kiblat sampai ke arah kiblat. Itu yang dimaksud dengan as-sabiqunal awwalun. Siapa mereka? Yaitu alladzina hajaru, mereka yang meninggalkan kaum mereka. Wa faraqu awtanahum, ya mereka meninggalkan negeri-negeri mereka, maksudnya negeri Mekah. Kemudian dalam ayat wal ansor, ya, wal ansor, dan orang-orang ansor yang mereka pernah turut dalam bai'ah Aqabah yang pertama dan bai'ah Aqabah yang kedua. Dan walladzina amanu, dan mereka yang mengimani ketika datangnya duta Islam yang pertama, Abu Zurarah, kemudian Mus'ab ibnu Umair ketika diutus Nabi ke Madinah, yu'allimuhumul Quran, yang mengajarkan Al-Quran. Lalu mereka mengimani, mereka termasuk golongan Ansor. Ya, secara mudah Ansor itu sahabat yang beriman tinggalnya di Madinah. Ya, mereka pernah ikut dalam baiat Aqabah pertama, baiat Aqabah kedua. Muhajirin yang tinggalnya di Mekah, yang mereka pernah berhijrah. Lanjutannya walladzina taba'uhum bi ihsan, walladzina taba'uhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebajikan. Siapa yang dimaksud? Baqiyatul muhajirina wal ansor au man istanna bihim ila yaumil qiyamah. Ini ada dua penafsiran.
Walladzina taba'u biihsan bisa bermakna kaum muhajirin dan ansor lainnya, atau siapa saja yang mengikuti jalan mereka sampai hari kiamat, atau siapa saja yang mengikuti mereka jalan orang-orang muhajirin dan ansor sampai hari kiamat. Radhiyallahu anhum, Allah telah ridho. Allah telah ridho kepada mereka. Karena itu kita mengucapkan ketika disebut sahabat radhiyallahu anhu, radhiyallahu anhu, Allah telah meridhoinya. Radhiyallahu anha, radhiyallahu anhum, Allah telah ridho kepada mereka. Wa radu'an, dan mereka juga ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa radu anhu, dan mereka juga ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa a'adda lahum jannat, wa a'adda lahum jannat, dan Allah telah menyediakan bagi kaum muhajirin, bagi kaum ansor, jannat, ya, surga-surga, tajri tahtahal anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha abada, mereka akan kekal di dalamnya. Dzalikal fawzul azim, itulah keberuntungan yang besar. Ya, ayat ini turun tentu di tengah-tengah para sahabat, ya, di tengah kaum muhajirin, tengah kaum ansor, dan mereka dikebirakan, ya, dengan keridhaan Allah, dengan janji surga, dan mereka masih hidup. Mereka masih hidup. Ya, kenapa demikian jemaah sekalian? Karena tidak sembarangan, ya, para sahabat itu orang-orang yang pernah mengalami suka dukanya dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, pernah mengalami berbagai macam rintangan, ya, kemudian juga kezaliman dari orang-orang yang tidak beriman, ya, kemudian juga perjuangan yang mereka alami, ya, tidak sebanding dengan umat-umat sebelumnya, baik itu hijrah maupun al-jihad fi sabilillah maupun an-nusrah, ya, dan tingkat-tingkat keujian yang sangat tinggi, yang ini hanya ada pada kalangan sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Ya, coba bayangkan, ya, kalau kita lihat, ya, kehidupan para sahabat yang sangat luar biasa. Ya, itu banyak yang disebutkan hadis-hadisnya dalam Riyadhus Shalihin. Ya, bagaimana mereka saat jihad itu ada yang sampai makan daun pohon, ya, karena nggak ada makanan, ya, makan daun pohon. Sampai mereka cerita sampai, ya, apa yang kami keluarkan dari tubuh itu seperti kotoran kambing, ya, karena makan apa? Daun pohon. Kemudian juga ada yang saat lapar itu mengikat, ya, perutnya dengan batu, ya. Nabi SAW dengan 2 batu, ya. Kemudian juga mereka orang-orang yang tidak diragukan lagi tingkat keimanannya. Mus'ab bin Umair, ya, bagaimana memimpin jihad fisabilillah, ya, memegang panji jihad fisabilillah, ya, dipotong tangan kanannya, kemudian bendera dipegang tangan kiri, dipotong tangan kirinya, diginikan dengan kedua lengannya sampai terbunuh. Kemudian ketika ingin ditutupi, ya, jenazahnya tidak cukup pakaiannya, akhirnya ditutup dengan rumput idkhir. Ya, bagaimana sahabat Bilal, ya, ketika mendapatkan siksaan dari tuannya, ya, dan begitulah para sahabat Nabi radhiyallahu anhum sangat-sangat luar biasa. Dalam peristiwa hijrah, ya, bagaimana Sa'ad bin Rabi orang Ansor, ya, berlapang jiwa kepada sahabat Abdurrahman bin Auf, ya, menganggap sebagai saudara sendiri. Ini semua menjadikan tingkat keimanan mereka di atas generasi-generasi setelahnya, dan Allah Maha tahu, ya, siapa orang-orang yang berhak untuk menjadi kawan-kawan sahabat-sahabat Nabi-Nya radhiyallahu anhum ajmain. Lanjutnya surah At-Taubah ayat yang ke-117. Ya, At-Taubah 117, Allah SWT berfirman, laqad taballahu 'alan nabiyyi wal muhajirin wal ansar alladzina ittaba'u fi sa'atil usra min ba'di ma kada yazighu qulubu fariqin minhum thumma taba 'alaihim innahu bihim raufur rahim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menerima taubat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, taba ditafsirkan tajawaza wa sofaha.
Taba dalam ayat maksudnya tajawaza, melampaui, wasofaha, memaafkan. Ya. Ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maksudnya di sini apa? Maksudnya yaitu karena beliau mengizinkan orang-orang munafikin untuk tidak turut serta dalam jihad fi sabilillah, wal muhajirin wal ansar alladzina tabauhum fi sa'atil usrah fima nadimu 'alal khuruj lima qasu, wal murad waqtul usrah wa laysa al murad sa'ah bi'ainiha, wal murad alladzina tabau fi ghazwati Tabuk. Ya. Jadi orang-orang muhajirin dan orang ansar yang mengikuti Nabi SAW dalam masa sulit. Yang masa sulit yang dimaksud adalah perang Tabuk. Masa sulit yang dimaksud dalam perang Tabuk, ghazwati Tabuk. Min ba'di ma kada yazighu, ya, setelah hati segolongan dari mereka hampir berpaling, kemudian Allah menerima taubat mereka setelah itu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada mereka. Ayat selanjutnya dalam surah Al-Hasyr 8 sampai 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lil fuqara'il muhajirin, bagi orang-orang fuqara dari kalangan muhajirin, alladzina ukhriju, yang mereka itu diusir, min diyarihim, dari rumah-rumah mereka di Mekah, wa amwalihim, dari harta-harta mereka, yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana, mereka ingin mencari karunia Allah dan keridhaannya, wa yansurunallaha wa rasulah, dan mereka menolong Allah dan Rasulnya. Sini yang kita katakan tadi, al-muhajirin lebih afdal karena mereka ada hijrah dan ada nusrah. Wa yansurunallaha wa rasulah, mereka ya hijrah dan juga menolong agama Allah dan Rasulnya. Ulaika humus shadiqun, mereka lah orang-orang yang benar. Ini sekarang yang ansor. Walladzina tabawwa'ud dar wal iman, dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman sebelum mereka. Maksudnya telah beriman sebelum datangnya orang-orang muhajirin ke Madinah. Yuhibbuna man hajara ilaihim, mereka mencintai orang-orang yang hijrah tadi. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan, dan mereka tidak menaruh keinginan di dalam hati-hati mereka, mimma utu, terhadap apa-apa yang diberikan kepada orang-orang muhajirin tersebut. Jadi memberinya itu dengan luar biasa, ya, tingkat pemberiannya itu. Wa yu'thiruna ala anfusihim, dan mereka mengutamakan orang-orang muhajirin ala anfusihim, atas diri mereka, walau kana bihim khasasah, sekalipun mereka memerlukan apa yang mereka berikan tersebut. Wa may yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun, dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka lah orang-orang yang beruntung. Ya, di sini dengan jelas sekali, dengan gamblang Allah memuji orang-orang muhajirin dan orang-orang ansor, para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Nah, setelah beliau membawakan beberapa ayat yang mulia jemaah sekalian, lalu kata beliau, kata muallif di sini, wa ghairuha katsir, dan ayat-ayat yang lain masih banyak. Ayat-ayat yang lain masih banyak. Ya. Wa na'lamu wa na'taqidu anna Allah Ta'ala ittala'a ala ahli Badar. Ya, jadi setelah ayat-ayatnya disebutkan menunjukkan keutamaan para sahabat yang tidak diragukan lagi, maka beliau di sini menjelaskan keutamaan sebagian sahabat secara khusus. Tadi keutamaan umum muhajirin dan ansar, sekarang secara khusus. Di antaranya keutamaan orang-orang yang pernah ikut perang Badar. Perang Badar ini perang yang pertama kali dalam Islam. Ya, perang yang pertama kali dalam Islam, perang Badar. Jumlah yang ikut tidak banyak, jumlah yang ikut sekitar 300-an. Karena pertama kali jemaah sekalian, di sini keutamaannya luar biasa.
Dijelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "I'malu ma syi'tum." Ya, dalam hadis qudsi ya, "Faqad ghafartu lakum." Lakukan apapun yang kalian mau, aku telah ampuni kalian. Artinya mereka telah dijamin. Ya, coba sekalian, sampai-sampai lakukan apapun, aku telah ampuni kalian. Ya, artinya Allah telah Maha mengetahui apa yang akan mereka lakukan berupa kebaikan, berupa iman, berupa takwa. Ya, dan tidak akan mengarah kepada sesuatu yang melanggar syariat Allah. Sampai dikatakan lakukan apapun yang kau inginkan, sungguh ghafartu lakum, aku telah ampuni kalian. Wa kanu 300 wa bid'a asyar. Ya, jadi jumlah mereka ada 300-an sama sekalian. Ya, kalau diterjemah di sini 300 sekian ya. Kalau di Arabiknya wa bid'i asyar ya, berarti 300 bid'a asyar. Ya, bid'a itu angka antara 3 sampai 9. Ya. Bid'a asyar ya. Jadi 300 kurang lebih 313 atau 314, maksimalnya 19. Ya, bid'ah itu angka antara 3 sampai 9, asyar itu 10. Ya, jadi 313 atau 14 atau 15 sampai paling maksimalnya 19. Jadi dalam bahasa Indonesia belum ada padanan ya, padanan kata bid'ah. Angka antara 3 sampai 9. Ya, kata ini berfungsi ya, kata bid'ah. Bid'ah itu berfungsi misalnya untuk mengijmalkan, mengglobalkan. Bisa juga tidak diketahui secara pasti berapa. Jadi 3 atau 4 atau 5 maksimal 9 disebut bid'ah. Ya, seperti cabang keimanan itu ada lafaz bid'ahnya. Ya, 60 cabang lebihnya itu antara 3 sampai 9. Nah, 60 atau 70 cabang lebih. Nah, ini keutamaan sebagian sahabat secara khusus. Apakah semua sahabat ikut? Tentu tidak. Nah, yang ikut perang Badar memiliki keutamaan khusus. Disebut i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Selain keutamaan dalam ayat-ayat tadi, mereka secara spesifik juga memiliki keutamaan yang disebutkan. I'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Yang kedua, ya, kita lihat footnote ya. Di sini ada faedah di footnote-nya di 487 ya. Jumlah kaum muslimin dalam perang Badar diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dari Al-Bara bin Azib, dia berkata bahwasanya kami berbincang bahwa peserta perang Badar adalah 300 sekian belas orang, seperti jumlah pasukan Talut yang ikut menyeberangi sungai bersamanya, dan yang ikut menyeberang bersamanya hanyalah orang-orang yang beriman. Ya, jadi tidak semua sahabat berkesempatan ya ikut dalam perang Badar. Salah satu sebabnya ada yang masuk Islamnya setelah itu. Ya, seperti Abu Hurairah itu kan masuk Islamnya sekitar tahun 7 Hijriah. Perang Badar tahun 2 Hijriah. Tidak semua sahabat berkesempatan. Ada yang belum lahir misalnya. Ya. Dan sebab lainnya. Jadi tidak semua sahabat ikut dalam perang Badar. Yang ikut ini keutamaannya sangat-sangat luar biasa, karena jihad pertama kali. Yang kedua, sahabat yang turut serta jamaah sekalian dalam baiat di bawah syajarah. Ya, baiat di bawah sebuah pohon. Wa bi annahu la yadkhulu nar ahadun mimman bai'a tahta syajarah. Ya, jadi para sahabat yang pernah ikut serta dalam perjanjian ya Hudaybiyah, baiat di bawah pohon jemaah sekalian, saat perjanjian Hudaybiyah. Lah dijelaskan mereka yang ikut tersebut tidak akan masuk neraka. Allah ridho kepada mereka, mereka ridho kepada Allah. Nah, jumlahnya ada 1.400 orang. Ada yang mengatakan 1.500 orang.
Masya Allah, 1.400 atau 1.500 orang. Ini dasarnya Al-Fatah ayat yang ke-18. Allah berfirman, laqad radiyallahu 'anil mu'minin, ya sungguh Allah telah ridho kepada orang-orang yang beriman, idh yubayyi'unaka, ketika mereka berjanji setia kepada engkau wahai Nabi, tahta syajarah, di bawah pohon, fa'alima ma fi qulubihim, Allah mengetahui apa yang ada di hati mereka. Ini keutamaan yang sifatnya khusus sahabat sekalian. Ya. Kemudian setelah beliau menyebutkan nas-nas Quran maupun hadis, sikap kita sebagai seorang muslim, ya, wa nashhad, kita bersaksi bi annahum afdalul qurun min hadhil ummah, bahwasanya para sahabat itu adalah sebaik-baik generasi dari umat ini. Ya, jadi generasi sahabat, setelahnya sampai zaman kita, sampai menjelang hari kiamat nanti, yang paling afdal adalah generasi sahabat. Generasi sahabat. Ya, ini diantara dasarnya sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam footnote, ya, kita lihat, khairu ummati qarni, sebaik-baik umatku adalah generasiku. Thumma alladhina yalunahum, kemudian generasi setelah mereka. Thumma alladhina yalunahum, kemudian generasi setelah mereka. Berarti sahabat, lalu tabi'in, lalu tabi'ut tabi'in. Generasi sahabat, generasiku, setelahnya tabi'in, setelahnya lagi tabi'ut tabi'in. Ya. Allati hiya afdal al-umam. Ya. Allati hiya afdal al-umam. Yang mana umat ini adalah umat yang terbaik. Maksudnya umat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu umat yang terbaik dari umat-umat yang ada. Nah, umat yang terbaik dari umat Nabi adalah para sahabat. Ya, Allah berfirman di footnote, ya, dalam footnote 491. Ya, firman Allah Azza wa Jalla, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, ya, kalian adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk umat manusia. Ta'muruna bil ma'ruf, ya, kalian memerintahkan yang ma'ruf, wa tanhauna 'anil munkar, kalian melarang dari yang munkar, wa tu'minuna billah, dan kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, keutamaan sahabat, man anfaqa mithla uhudin dhahaban, umpama ada orang setelah generasi sahabat, dia berinfak sebesar gunung Uhud emas, belum bisa menyamai infaknya sahabat meskipun hanya satu genggaman tangan atau separuhnya. Jadi berdasarkan riwayat, ya, Nabi SAW dalam footnote 492, la tasubbu ashabi, jangan kalian cela sahabat-sahabatku. Seandainya salah seorang di antara kalian berinfak sebesar gunung Uhud emas, tidak akan sebanding dengan infaknya sahabatku, ya, baik satu mud ataupun setengah mud dari mereka. Baik satu mud ataupun setengah mud yang diinfakkan salah seorang dari sahabat tersebut, tidak sebanding. Ini menunjukkan sahabat memiliki keutamaan secara khusus. Ma'al i'tiqad, ya, juga di samping i'tiqad kita, keyakinan kita bahwasanya lam yakunu ma'sumin, ya, mereka itu para sahabat tidaklah maksum. Bal yajuzu alaihimul khata', ya, bisa saja terjadi kesalahan. Walakinnahum mujtahidun, tapi mereka itu berijtihad. Yang benar dari mereka dapat ajran 2 pahala, yang khilaf dapat 1 pahala atas ijtihadnya. Dan khata'uhu maghfur, ya, kesalahan mereka tersebut telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tadi ayat-ayatnya sudah kita sebutkan bahwasanya mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita cukupkan dulu, ya, jemaah sekalian, sampai di poin ini, ya, sampai di halaman yang ke-330, ya.
Insyaallah kita sambung di pertemuan selanjutnya. Seperti waktu terus berjalan, ya, supaya kita tidak tergesa-gesa ya. Jadi kita cukupkan dulu. Mudah-mudahan apa yang telah tersampaikan bermanfaat, dan semoga kita di atas prinsip-prinsip ahli sunnah wal jamaah, termasuk kaitannya tentang masalah sahabat dan ahlu bait Nabi SAW, sehingga kita mendapatkan keselamatan dunia sampai akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Kita ucapkan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.